ada di masa kita tidak menyemprot itu ada kawan ya. Disinilah saya terangkan kepada kawan-kawan, dan ini tidak pernah saya buka ke publik kawan-kawan ya. Tidak pernah saya buka di publik ataupun di Facebook dimanapun, ini tidak pernah. Saya pun jarang cerita ke kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Mail Story. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara detail tentang panduan yang sudah saya buat di video sebelumnya ya kawan-kawan. Kali ini agak beda kawan-kawan ya, karena di panduan sebelumnya ada yang tidak saya tulis, dan disinilah akan saya jelaskan secara detail tentang keberhasilan saya dalam berbudidaya tanaman mentimun. Langsung saja, yang pertama yaitu arah bedengan ya kawan-kawan. Usahakan arah bedengan itu menghadap utara selatan, kurang lebihnya melintang seperti ini, jangan seperti ini ya kawan-kawan, jangan timur ke barat. Usahakan bedengan itu arah utara selatan atau geser sedikit seperti bedengan saya ini. Bedengan saya ini mengarah ke barat laut, seperti ini dia ngarahnya, barat laut. Kenapa saya bilang harus mengarah? Kelebihannya apa gitu? Kelebihannya kalau bedengan menghadap barat laut itu sinar matahari bisa tercukupi ya kawan-kawan ya, untuk tanaman yang merambat ataupun tanaman yang seperti mentimun, ataupun istilahnya yang terlalu rimbun lah gitu kawan-kawan ya. Beda halnya dengan yang bedengan mengarah ke timur ke barat. Itu dari segi penularan penyakit itu lebih cepat yang arah ke timur ke barat dibandingkan yang utara selatan. Begitulah kira-kira itu menurut saya, dan itu sudah saya buktikan juga ya kawan-kawan ya. Lagian kalau ia mengarah ke utara selatan, itu bisa terhindar dari hembusan angin kencang. Biasanya angin kencang itu datangnya dari barat laut ya kawan-kawan ya. Jadi bedengan kita buat arah begini, jangan melintang gini. Kalau melintang gini kena tendang angin dari barat laut, ini tumbang otomatis. Itu ada yang belah sana bedengan saya itu selalu tumbang. Di setiap musimnya di sana tuh selalu tumbang. Nggak tahu kenapa lah di sana. Pokoknya angin barat ini selalu ngantem posisi bedengan begini kan, utara selatan, diantem dari barat. Angin barat selalu tumbang yang di pojokan sana itu. Oke, itulah tadi yang pertama yaitu arah bedengan ya. Yang kedua yaitu jarak tanam, untuk agar budidaya tanaman mentimun berhasil ya kawan-kawan ya. Yang pertama itu jarak tanam, usahakan jarang kawan-kawan ya, 70 cm. Minimalnya dia 65 lah. Minimalnya 65 cm sampai 70 cm. Kenapa saya bilang jarang harusan? Ini menurut pengalaman saya ya kawan-kawan ya. Menurut pengalaman saya, nanam jarang itu calon buah banyak yang jadi ketimbang yang tidak jadinya kawan-kawan ya. Artinya nanam yang jarak tanam 70 cm itu ada sirkulasi udara. Disinilah kawan-kawan ya. Sirkulasi udara yang sangat penting itu untuk masa penyerbukan. Karena saya pernah mencoba juga nanam jarak rapat, selobang 2. Saya berpikir gini kan, kita coba nanam jarak rapat selobang 2 ya kan, udah jarak tanam 50 cm, selobang 2 pula kanan kiri. Coba bayangkan kayak mana itu rimbunnya. Hasilnya ini masih banyak yang nanam jarang selobang 1 kawan-kawan ya. Kalau versi saya
Saya nanam jarak tanam 70 cm, selobang isi 2 tapi di tengah, bukan single row ya kawan-kawan ya. Selobang 2 di tengah itu tujuannya untuk menghemat waktu dari segi pemupukan, ataupun pokoknya dari segi pemupukan itu lebih menghemat waktu, dan penyemprotan itu lebih irit pestisida kawan-kawan ya, dibanding yang single row. Kalau single row kan kita sebaris, sebedeng cuma satu baris. Ini enggak, kita sebedeng 2 baris cuma tanamnya di tengah. Jadi intinya kalau berbudidaya tanaman mentimun itu tanamannya harus jarang, jarak tanam itu harus jarang kawan-kawan ya. Minimal tadi berapa? 65 sampai 70 cm. Kalau ingin berhasil, jarak tanam yang jarang dulu kawan-kawan ya. Oke. Setelah jarak tanam kita masuk yaitu lanjaran. Pasang lanjaran ini, tiang lanjaran usahakan itu tegak lurus, jangan itu segitiga seperti ini kerucut. Itu jangan kawan-kawan ya. Usahakan dia tegak begini, lurus. Keuntungannya ini apa kawan-kawan ya? Yang belum tahu, inilah saya jelaskan di sini. Keuntungan lanjaran tegak dibanding sama yang kerucut ini ada kawan-kawan ya. Kalau untuk mentimun, keuntungannya dia lebih banyak calon buah jadinya ketimbang yang seperti ini. Dia kalau kita lanjaran pasang tegak itu lebih banyak potensi buah jadinya kawan-kawan ya. Kalau untuk lanjaran kurang lebihnya tadi seperti itu. Usahakan lanjaran itu tegak, jangan buat seperti ini. Ini bagus, cuma ini belum benar. Yang benar itu tegak kawan-kawan ya. Ini di versi saya. Oke, lanjaran udah. Kita masuk di sini yaitu dari pengolahan lahan. Pengolahan lahan usahakan itu selalu berikanlah dolomit. Kalau saya di sini memakai dolomit itu 3 kilo per 10 meter untuk di lahan saya ini ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan bisa tiru untuk yang seputar Rokan Hilir untuk dosis dolomitnya. Dan nanam timun itu yang bagus pakai pupuk dasar ya kawan-kawan ya, pakai pupuk dasar. Kalau nggak ada SS ataupun SP, HSP Astipa juga bagus. Intinya pakai pupuk dasar lah kawan-kawan ya, ataupun NPK 16 digabung sama SS bisa. Tidak perlu banyak, yang penting ada. Kalau mau niat mau bagus tanamannya itu pakai pupuk dasar ya kawan-kawan ya. Nggak pakai juga nggak masalah gitu loh. Untuk pupuk dasar olah lahan tadi udah ya kawan-kawan ya. Kita masuk ke penanaman. Penanaman mentimun ini fungisida apa aja yang dipakai gitu. Fungisida yang saya gunakan selama satu musim, yaitu di masa vegetatif, saya menggunakan fungisida Benomil ataupun merek dagang Benlock dan Ridomil Gold. Saya menggunakan ini, saya rolling. Untuk yang pertama yaitu kasus gejala, biasanya 10 hari pertama itu nanti ada kasus rebah semai. Yang pertama yang harus kita hadapi yaitu gejala rebah semai, yaitu pangkal busuk tumbang begitu ya kawan ya. Jadi kalau untuk penanganan atau pengendaliannya itu bisa gunakan fungisida Benlock ataupun bahan aktif Benomil. Bahan aktif Benomil ini itu kalau dia masih kecil itu kita kasih dosis 1 sendok makan per 16 liter air, lalu kita kocorkan kira-kira saja pakai stick tangki itu kan, dibuka spuyernya, itu dikocorkan. Di video saya itu ada ya kawan-kawannya, bisa tonton di video saya sebelumnya, itu ada penjelasannya. Dan untuk Ridomil Goldnya itu kita nanti nyemprotkannya
apa ya kawan-kawan ya, kalau sudah dia umur 12 hari ke atas lah kawan-kawan ya. Jadi kalau untuk masih di awal-awal kita pakai Benlock saja, itu sudah paten. Jadi itu the rolling untuk masa vegetatif saya menggunakan 2 fungisida, antara Benlock dan Ridomil saya rolling, yaitu untuk pencegahan dulu kawan-kawan ya. Jadi kita kalau untuk di timun ini jangan nunggu kena dulu baru kita semprot, itu salah. Kita pencegahan yaitu bisa gunakan 1 sendok per 16 liter air, atau ikuti anjuran yang ada di label kemasan lah yang jelas. Saya itu selalu mengikuti anjuran yang ada di label kemasan ya, tidak lari dari situ kawan-kawan ya, tidak saya kurangi dan tidak saya lebihkan. Begitulah saya kalau memakai pestisida kawan-kawan ya. Jadi gimana, udah jelas tentang fungisida. Ini satu pesan saya ya kawan-kawan ya, kalau untuk pemakaian fungisida di masa vegetatif hindari golongan azol, difeneconazole ataupun azoxystrobin. Itu biasanya bahan aktif ini ada di merek dagang Amistar Top, Tandem, Natipu. Saya pernah kena ini kawan-kawan ya, ini cerita pengalaman sedikit. Jadi kita saling berbagi. Ini kalau kita menggunakan Natipu di awal-awal, ini tanaman lama bangkitnya kawan ya. Apalagi dosisnya itu 1 sendok makan itu Natipu. Kita pakai dalam per tangki itu 1 sendok makan, itu pucuk bisa menguning kawan ya. Itu kalau kita gunakan di masa vegetatif. Intinya hindari golongan azol di masa vegetatif, kalau mau tanamannya cepat naik. Kalau untuk di timun ya. Juga berlaku ke tanaman lainnya kawan-kawan ya. Kalau versi saya ini, kalau apa yang saya terapkan di timun itu berlaku untuk semua tanaman. Artinya yang berbeda itu cuma pupuk saja kalau saya. Jadi kawan-kawan beruntung yang menengok video saya ini ataupun yang menonton, itu sangat beruntung kawan-kawan ya. Karena versi saya ini yang saya terapkan itu tidak berbeda kawan-kawan. Untuk tanaman yang lainnya sama, bisa nanam timun, bisa nanam semua jenis tanaman. Itu kawan-kawan ya. Jadi kita lanjut untuk pemupukannya. Itu kemarin saya menggunakan yaitu NPK Magnum ya. Ya, kandungannya itu nitrogen 17%, fosfat 33 dan kalium 33, kalsium 20%, yaitu dia ada plus pupuk mikronya juga. Ini kita berbagi ya kawan-kawan ya. Keuntungan menggunakan pupuk yang saya sebutkan tadi yaitu pupuk Magnum, itu ada, kalau untuk videonya ada di video sebelumnya, kawan-kawan bisa cari ya. Keuntungannya itu menggunakan pupuk Magnum itu satu, di masa vegetatif, itu di masa 10 hari ke bawah, timun baru tinggi segini, itu mau kita corkan, kita siramkan begini, itu nggak akan mati kawan-kawan ya. Itulah keuntungannya. Beda dengan NPK 16 dan NPK grower, itu beda. Jadi kalau untuk di masa vegetatif saya cuma menggunakan NPK Magnum. Kalau untuk 1000 batang rincian pupuk itu untuk masa vegetatif saya cuma habis 3 kilo ya kawan-kawan ya. 3 kilo itu harga pupuknya sekitar 1 kilonya 65.000. Untuk di toko saya sini, toko terdekat, harga pupuknya sekitar 1 kilo 65.000. Jadi kalau 3 kilo kan dah menghemat banyak kawan-kawan ya. Lagian pupuk itu diberikan dengan dosis kecil itu sudah kelihatan. Itu kalau untuk di timun saya memakai itu ya kawan-kawan ya. Terus apalagi untuk perangsang pertumbuhan daun saya menggunakan yaitu Salmar Andalan, dan bisa Ultradap, ataupun MKP bisa untuk awal-awal. Di video sebelumnya ada kawan-kawan ya. Jadi sudah cukup jelaskan ya. Kita masuk ke masa generatif, ini masa yang penting kawan-kawan ya. Disinilah masa ini yaitu menentukan hasil akhir kawan-kawan ya. Jadi masa vegetatif tadi tidak seberapa penting, yang penting kita buat tanaman itu normal subur gitu aja udah, ataupun
Pokoknya intinya seperti itu kawan-kawan ya. Ada hama kita semprot. Intinya seperti itu. Jadi kita ambil di sini poin pentingnya di masa generatif, yaitu masa penentuan, kawan ya. Jadi kalau untuk di timun, ini menurut versi saya yang sudah saya terapkan selama beberapa tahun gitu kan. Kalau untuk di timun ini usahakan itu hindari penyemprotan fungisida di masa generatif yang berbau tepung ataupun kode WP, itu hindari ya kawan-kawan ya. Jadi kenapa saya bilang saya hindari? Ada di masa kita tidak menyemprot itu ada kawan ya. Disinilah saya terangkan kepada kawan-kawan, dan ini tidak pernah saya buka ke publik kawan-kawan ya. Tidak pernah saya buka di publik ataupun di Facebook dimanapun, ini tidak pernah. Saya pun jarang cerita ke kawan-kawan, kecuali teman-teman saya tertentu lah pokoknya yang sudah saya kasih tahu. Jadi trik berhasil timun itu setelah kita membuat buah lebat itu gampang, kita tinggal berikan pupuk sebanyak-banyaknya. Itu nanti dia buahnya akan lebat, calon buahnya akan bermunculan lebat kan. Tapi bagaimana cara kita menjaganya agar dia tidak mengalami gagal serbuk? Disinilah yang kebanyakan petani tidak tahu di sini kawan-kawan ya. Di masa-masa ini, antara masa umur berapa dia itu? Masa umur dari awal umur berapa ya kawan-kawan ya, lupa saya. Intinya dia dari tinggi setengah tiang, umur sebulan kalau nggak salah ya, umur 25 hari lah intinya. Umur 25 hari sudah mulai menampakkan calon pentil segini ataupun tinggi tanaman, yaitu setengah tiang. Itu ataupun sampai full, yang jelas full lanjaran. Tinggi lanjaran saya kira-kira yaitu 170 cm, yaitu jadi di masa, intinya gini ya, di masa kapan kita tidak menyemprotkan fungisida, yaitu antara umur 25 sampai petikan ketiga ataupun kelima, itu kita tidak semprotkan kawan-kawan ya. Jadi kalau nanam timun ini, ini kalau yang saya takutkan itu bukan kreseknya kawan-kawan ya. Yang saya takutkan kalau menanam timun itu virus. Jadi kalau untuk kresek, terus terang di sini kita jujur-jujuran ini ya kawan ya. Jujur-jujuran. Jadi kalau untuk di fungisida di masa generatif, saya paling cuma menyemprotkan 2 atau 3 kali. Itu sudah sampai finish dari masa generatif. Jadi saya itu pencegahannya di awal. Usahakan di awal itu jangan kasih kresek naik gitu loh. Gitu kena kita semprot, jadi kalau kita di masa generatif, ada masa kita tidak menyemprot. Saat dia bunga raya, perhatikan jika calon pentil ataupun namanya calon buah itu banyak yang segini-gini mekar bunganya kan, bunganya pada mekar, kita jangan nyemprotkan fungisida kawan-kawan ya, hindari. Tunggu dia sampai nguncup dulu, artinya sampai dia nyerbuk. Biasanya itu bisa kita lihat sendirilah. Intinya kita tuh memahami tanaman. Tadi kesalahan yang bisa fatal yaitu menyemprotkan fungisida di masa bunga raya. Itu hati-hati kawan-kawan ya. Di situ bisa mengalami kegagalan total. Artinya calon buah bisa menguning rontok 50%. Saya pernah mengalaminya kawan-kawan ya. Jadi fungisida apa aja bang kalau kita seumpama tanaman itu di masa generatif itu kena terserang kresek ataupun downy mildew ya. Jadi kalau untuk fungisida yang saya menggunakan fungisida yang berbentuk cair, seperti Amistar Top, Tandem, itu yang saya gunakan, dan Protextar ini kawan ya. Jadi kalau untuk seumpama kita takut pakai yang sistemik, kayak Amistar Top dan Tandem tadi ini, bisa diganti dengan Protextar dosis 50 ml per tangki. Ini aman kawan-kawan ya.
aman, tidak mengganggu penyerbukan. Jadi intinya di masa generatif kita jangan terfokus ke jamur. Ini menurut saya kawan-kawan ya. Karena di versi saya seperti itu yang sudah saya jalani. Jadi intinya fungisida yang digunakan tadi yaitu yang cair. Jangan gunakan yang tepung di masa umur 30 hari sampai petikan ketiga ataupun kelima. Di situ kawan-kawan lihat sendiri di mana saat bunga raya itu banyak yang mekar, jangan di situ disemprotkan walaupun di situ sedang hebat-hebatnya serangan jamur. Usahakan jangan disemprotkan fungisida. Kalaupun ada pun kresek naik, kita petik aja daunnya, kita buang. Petik daunnya kita buang. Tunggu kawan-kawannya, ada masanya. Daripada kita semprotkan kita gagal total. Nggak gagal total tapi gagal setengah aja kita udah rugi kawan-kawan ya. Sayang sekali kawan-kawan ya. Jadi tadi poinnya di situ ya. Terus lanjut ke, jadi agar keberhasilan dalam berbudidaya tanaman mentimun, salah satunya yaitu yang pertama yang harus kita lakukan, pemotongan pucuk dan menyisakan 6-7 tunas. Pemotongan pucuk dilakukan kira-kira umur 22 hari ya kawan-kawan ya. 20 hari sampai 22 hari itu sudah bisa. Atau dikira-kira kalau pertumbuhannya itu cepat, dari awal dia sudah menampakkan 8 daun, sudah nampak 8 daun, kita potong pucuk seperti saya ini. Ini bekas potongan di sini. Mana dia? Ini. Di sini kan bekas potongan ini. Potong pucuk. Kita sisakan yaitu 6-7 tunas. 1 2 3 4 5 6 6 kawan-kawan ya. Jadi kenapa saya bilang sisakan 6-7 tunas, mau 9 ataupun 10 tunas nggak masalah kawan-kawan ya. Jadi kalau untuk di timun, kalau kita mau banyak, hasilnya banyak, kita sesuaikan dengan perawatan kita juga kawan-kawan ya. Jadi kalau kita berharap satu tunas ini 1 kilo, saya rasa mudah kawan-kawan ya. Kalau untuk mencapai 4 calon buah seperti ini, calon buah jadi dalam 1 tunas itu mudah kawan-kawan ya. Bisa dilihat ini 1, ini 2, 3, 4. Pokoknya di setiap tunas ini kalau untuk mencapai 1 kilo itu mudah kawan-kawannya. Jadi kita yang kita besarkan 6-7. Jadi saya berharap di sini 6-7 kilo per batang tanaman kawan-kawannya. Di sini saya tidak apa nih kawan-kawan ya, tidak ada tunas dari bawah karena kemarin ini sempat overdosis. Kawan-kawan bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Jadi ini tanaman overdosis yang saya rawat, overdosis insek 2 kali kemarin ya. Untuk versi lanjaran, posisinya tegak seperti ini kurang lebih ya kawan-kawan ya. Oke lah kawan-kawan, inilah dia trik-triknya, yaitu langkah agar calon buah tidak menguning, ataupun bagaimana caranya agar timun berbuah lebat. Yang pertama, untuk di masa umur 25 hari sampai petikan ketiga ataupun kelima, intinya di masa bunga raya timun, ataupun di saat calon buah itu serentak berbunga, di situ kita jangan menyemprotkan fungisida. Walaupun kondisi tanaman kita sedang terkena serangan jamur, apapun ceritanya, tetap kita tahan, jangan semprotkan fungisida. Oke.
Kalau tidak percaya, kawan-kawan bisa buktikan omongan saya ini. Semakin kita kurangi penyemprotan fungisida, itu semakin banyak calon buah yang jadi. Itu yang pertama. Untuk menangani ataupun kasus calon buah atau mencegah calon buah menguning, yang pertama itu tadi dilarang menyemprotkan fungisida di umur 25 sampai petikan ketiga ataupun kelima ya. Yang kedua yaitu berikan calon buah menguning itu salah satunya yaitu kurang pupuk, kurang makan kawan-kawan ya. Jadi kalau untuk di timun tuh bisa ditandai timun yang kurang makan itu pucuknya dia agak menguning kecil, intinya pucuknya itu kecil, pertumbuhannya itu macet. Itu kurang makan kawan-kawan ya. Jadi usahakan kalau nanam timun itu kuati pupuknya. Itu kalau untuk pemupukan kita bebas, tidak ada dilarang kalau untuk pemupukan, baik itu dia di masa berbunga ataupun bunga raya. Kalau untuk pemupukan rutin 5 hari sekali. Untuk dosis pupuk di masa generatif, saya menggunakan NPK Winner 10 kilo. Ini rincian untuk 1000 batang ya. 10 kilo NPK Winner, 3 kilo KKB kalium boron, atau bisa diganti dengan KCl 2 kilo kalau menggunakan KCl, dan kalsium. Kalsiumnya bisa kawan-kawan gunakan kalsium butiran ataupun kalsium nitrat boron ataupun menggunakan kalsium tepung. Itu 3 kilo. Jadi totalnya untuk 1000 batang tanaman tadi NPK grower ataupun winner itu 10 kilo ditambahkan dengan kalsium 3 kilo dan kalium ataupun KCl ataupun KKB 3 kilo kawan-kawan ya. Kalau KKB pakai 3 kilo, kalau KCl gunakan 2 kilo. Jadi untuk pemupukan di masa generatif saya menggunakan kurang lebih berapa itu? 10 tambah 2 tambah 3, 15 sampai 16 kilo, yaitu terdiri dari NPK, KCl dan kalsium, 3 macam saja kan ya. Itu rutin saya kocorkan 5 hari sekali. Untuk dosis kocor yaitu per tanaman berikan 600 cc untuk 2 tanaman. Karena versi saya di sini seperti ini, selobang 2 di tengah. Ini menghemat tenaga, yaitu menghemat tenaga karena kita di sini bermain tunggal, nggak ada pakai anggota. Jadi untuk mempercepat ataupun mempersingkat waktu pemupukan seperti itu, sekali siram 600 cc di samping ya kawan-kawan ya, jangan di pangkal. Kalau mupuk itu di samping kalau udah dimasak seperti ini, karena akar itu sudah jauh. Jadi usahakan timun itu pertumbuhannya subur. Jadi jangan berpatokan kepada yang saya terapkan. Intinya kalau di lahan kalian itu tanamannya kurang subur, bisa ditambah dosis pupuknya gitu loh. Kita itu kalau untuk apanya bisa ditiru ya, bahan-bahannya tadi apa saja bisa ditiru. Cuma kalau untuk dosis, terapkanlah di lahan kalian masing-masing, karena tidak kesuburan lahan kita tidak sama ya kawan-kawan ya, tidak sama. Jadi gimana kawan-kawan ya, cukup jelas. Jadi kalau untuk menghasilkan 6-7 kilo ataupun antara 7 kilo ke atas, 7-10 kilo di timun itu sangat mudah kawan-kawannya. Kalau kita ada niat itu mudah kawan-kawan. Jadi kalau untuk menghasilkan, intinya kita lakukan dulu pemotongan pucuk. Yang tadi pemotongan pucuk yaitu di umur 20 hari ya kawan-kawan ya, 20 hari ataupun 17 hari sudah bisa lah. Kita potong pucuknya yaitu 6
sampai 7 tunas. Jadi kita besarkan pocok itu tunas secara bersamaan. Nanti juga di situ kita berikan pupuk yang banyak biar dia bisa membesarkan buah secara bersamaan. Intinya nanam timun itu agar calon buah tidak menguning, itu kita buat subur. Jadi kalau kasus calon buah menguning itu salah satunya kurang makan, bukan kurang kalsium aja kawan-kawan ya. Kalau kurang kalsium itu tidak menimbulkan gejala yang begitu signifikan ya. Yang jelas kalau yang sangat fatal itu satu fungisida, yang kedua kurang makan. Itulah dua ini kawan ya. Kalau untuk mengatasi calon buah menguning, jadi kalsium itu tetap kita berikan, cuma yang dosisnya yang biasa-biasa saja gitu. Yang penting makannya itu kawan ya, makannya itu terpenuhi dulu. Kita aja kalau nggak makan lemes, kayak mana kita mau menghasilkan ya tenaga yang besar gitulah bahasanya. Itu menurut versi saya ya kawan-kawan ya. Oke lah, sekian dulu untuk kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.